Siang-siang menonton orkes, halo Sobat Ngulik, saatnya kita podcast. Gimana nih kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Tentunya kita kembali lagi dalam podcast paling inspiratif dan edukatif. Ngopi Podcast, ngobrol inspirasi bersama aku Iqbal selaku host bersama tiga teman saya yang akan membahas topik seputar bisnis ya. Buat kalian yang tertarik dengan info bisnis-bisnis ya, pas banget ada di podcast ini. Sebelum itu mungkin boleh ya teman-teman untuk perkenalkan diri masing-masing. Halo, aku Fadli dari Manajemen 57. Halo semua, kenalin aku Anto dari Manajemen 57 juga. Halo, aku Aini dari Manajemen 57 juga. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Fadli, Anto, dan juga Aini. Jadi ini kebetulan teman-teman aku ini baru dapat mata kuliah manajemen kinerja ya. Dan salah satu topiknya itu adalah manpower planning gitu. Nah, sebelumnya dari teman-teman Sobat Ngulik, pernah ada yang dengar tentang manpower planning nggak? Kalau belum pernah dengar, mungkin Anto nih bisa jelasin. Apa sih manpower planning itu? Oke, nah mungkin kalau teman-teman ngerasa bingung ya sebenarnya manpower planning itu apa sih? Jadi manpower planning adalah salah satu pengelolaan manajemen SDM, terutama manajemen kinerja. Nah, manpower planning atau perencanaan tenaga kerja merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan juga merencanakan pemenuhan kebutuhan SDM yang akan menempati jabatan tertentu dalam perusahaan, sesuai dengan standar kebutuhan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oh, jadi pada intinya fungsi dari penyusunan manpower planning itu agar si perusahaan itu mendapat tenaga kerja yang ahli, yang kompeten untuk mengisi jabatan yang dibutuhkan. Benar begitu, Anto? Ya, betul banget, Aini. Oke, makasih Anto, makasih Aini. Kira-kira proses apa ya manpower planning itu teman-teman? Itu gimana sih? Ada yang tahu nggak? Oke, nah kalau misalnya Manpower Planning yang aku tahu itu meliputi sejumlah proses penting kayak perencanaan, perhitungan, pengukuran total jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang. Gitu. Nah, langkah-langkah ini merupakan langkah yang penting untuk menciptakan jumlah tenaga kerja yang ideal, sehingga nanti di masa depan nggak akan terjadi kekurangan atau bahkan kelebihan tenaga kerja. Selain itu juga dapat memberikan manfaat jika perencanaan dilakukan dengan baik dan tepat. Oke, oke. Dari jawaban Fadli berarti seberapa penting sih proses manpower planning ini? Nah, jadi gini, manpower planning ini merupakan persyaratan penting untuk bentuk bisnis apapun. Kenapa? Karena hal ini tentunya sangat membantu bagi si perusahaan itu untuk mempersiapkan karyawan dengan keterampilan yang sesuai dan sesuai dengan yang diharapkan si perusahaan itu sendiri. I see. Berarti ternyata penting banget ya manpower planning ini. Oh, ya, ini juga nih. Sebelumnya kan udah dibilang kalau penyusunan manpower planning ini tuh apabila dilakukan dengan tepat, tentunya ada manfaat yang dapat diperoleh gitu. Nah, manfaatnya itu apa aja sih teman-teman? Nah, yang pertama nih, dengan adanya manpower planning ini, maka perusahaan itu hanya diisi oleh tenaga kerja yang ahli dan tenaga kerja yang tepat. Oke, oke. Berarti ibaratnya itu kayak slogan the right man on the right place ya. Ya, betul banget, Bal. Namun dalam perkembangannya saat ini, tenaga kerja yang ahli itu harus bisa mendapat posisi jabatan yang tepat dengan waktu yang tepat pula. Atau istilahnya tuh right man, the right job, and right time. Wis, istilahnya keren-keren Anto. Waduh, makasih, Bal. Nah, selanjutnya perusahaan juga terhindari dari masalah kekosongan jabatan yang mungkin berlangsung dalam waktu lama. Lalu dapat meningkatkan tingkat produktivitas karena berhasil meminimalisir pemborosan penggunaan biaya, tenaga, dan waktu. Nah, pelaksanaan kegiatan perusahaan juga lebih terjamin efektif dan efisien. Nah, terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara tenaga kerja berkat adanya komposisi sumber daya manusia yang tepat dan lain sebagainya. Oke. Berarti jika dikaji lebih lanjut, ternyata banyak ya manfaat yang perusahaan itu bakal peroleh dengan penyusunan manpower planning yang tentunya tepat. Ya benar banget, Bang. Tapi sayangnya nggak sedikit nih yang masih beranggapan bahwa manpower planning itu cuma proses administrasi doang. Oke, Fat. Berarti tadi kan kita sudah membahas sedikit tentang arti istilah, fungsi utama, dan juga mungkin pengertian dari manpower planning ini ya. Di mana tentunya perusahaan akan terbantu sekali jika penyusunannya dilakukan baik dan tepat. Nah, menurut teman-teman di sini gimana ya cara penyusunan manpower planning yang baik dan juga tepat biar tadi gitu kan jalan dan dilaksanakan dengan baik. Oke, bicara tentang penyusunan manpower planning, mungkin sebelum kita masuk ke penyusunannya, perlu kita samakan dulu nih persepsinya, Bal. Jadi gini, setiap perusahaan itu harus senantiasa mengawasi sumber daya manusia yang dimilikinya. Seperti contohnya aja, perubahan dinamika industri, peningkatan kebutuhan bisnis, keterampilan yang diperlukan untuk teknologi tertentu, hingga kebutuhan untuk meningkatkan sumber daya yang lebih baik. Dan mungkin masih banyak lagi nih.
Nah, tentunya butuh proses dan langkah-langkah untuk melakukan perencanaan tenaga kerja atau biasa disebut manpower planning ini. Oke. Itu prosesnya apa aja, Ai? Yang pertama, tentu kita perlu menentukan tujuan dulu, di mana si tujuan ini bisa membuat semua tim kerja menjadi lebih jelas arah geraknya. Dan ini juga bisa dilengkapi dengan standar yang terukur jelas juga, agar kemajuannya bisa diketahui bersama dari waktu ke waktu. Oke. Hal yang cukup krusial ya untuk nentuin gimana sumber daya yang tepat ini dapat dikelola dan juga mencapai tujuan. Karena kalau tujuan sudah ditentukan, berarti perencanaan juga harus diintegrasi sepenuhnya ya ke dalam perencanaan keuangan yang tentunya realistis. Oke, setelah dan nentuin tujuan, langkah berikutnya apa? Ini aku yang lanjutin ya. Nah, setelah itu kita perlu melakukan analisa kondisi sumber daya manusia yang siap tersedia. Nah, tahapan ini biasanya dengan melakukan kayak ngecek langsung nih jumlah, jenis kelamin, umur, skill, pengalaman kerja, dan info-info lain yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke. Berarti proses selanjutnya apa, Kak? Oke. Nah, setelah itu diprediksi juga mengenai apa yang mungkin terjadi dalam kurun waktu 2, 4, sampai 10 tahun yang akan datang. Nah, tahapan ini menjadi tahapan yang penting pertama dalam cara menyusun manpower planning. Perusahaan bisa bekerja sama dengan ahli yang bisa membantu memberikan pelatihan atau konsultasi terkait analisis kondisi sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan di perusahaan. Oke, berarti setelah analisa itu apa prosesnya? Oke, aku bantu jawab ya. Jadi langkah selanjutnya tuh melakukan analisa kebutuhan akan sumber daya manusia untuk masa mendatang. Nah, hal ini berkaitan dengan rencana bisnis serta dampaknya pada kebutuhan tenaga kerja yang didasarkan pada acuan daya seperti prediksi proses produksi, penjualan, penggunaan mesin, atau teknologi baru, kemudian rencana perubahan jabatan karyawan, efisiensi, dan faktor produktivitas. Nah, dalam proses ini mungkin juga diperlukan prediksi akan perubahan yang terjadi pada peraturan pemerintah seperti jam sostek, asuransi usia pensiun tenaga kerja, K3, dan sebagainya. Nah, ketika sudah selesai menganalisis tim, maka pembuatan manpower planning selanjutnya adalah merumuskan kesepakatan tentang kebutuhan SDM dan juga mendesain pelatihan karyawan yang bisa mengasah keterampilan dan kemampuan profesional. Oke. Nah, teman-teman, adanya pelatihan karyawan itu kan bukan hanya buat jangka pendek ya, tapi juga untuk mempersiapin kompetensi timnya pada masa mendatang. Benar ya, teman-teman? Benar sekali, Bal. Nah, selanjutnya ketika semua tahapan yang sudah kita sebutkan sebelumnya itu sudah dilakukan oleh perusahaan, saatnya dilakukan evaluasi yang menyeluruh. Kenapa sih perlu evaluasi ini? Karena ada sejumlah faktor yang menjadi landasan evaluasi pada sebuah perusahaan. Contohnya saja hasil kerja yang bisa diukur dengan angka, loyalitas dan motivasi karyawan, sampai respons dari user atau pelanggan dari perusahaan itu sendiri. Nah, betul banget, Ai. Jika evaluasi telah dijalankan, maka bisa diperoleh hasil untuk menunjukkan apakah perencanaannya itu udah baik atau masih bisa ditingkatin lagi. Terkadang dalam pembuatan planning itu bisa terjadi kendala kayak ternyata belum optimal nih untuk memanfaatkan SDM yang ada. Kendalanya bisa jadi karena masalah-masalah seperti ada yang merasa terdiskriminasi lah, ketidaksesuaian dalam menempatkan orang, masalah cuti yang tidak teratur, training kurang efektif, kurangnya tenaga kerja karena kurang motivasi, dan bisa sampai juga ke kurang produktivitas kerja yang dilakukan. Yap, jadi masalah dan tantangan lain pun bisa muncul secara tidak terencana ya. Jadi itulah mengapa perlu dilakukan pengawasan secara berkala untuk mengontrol dan mereview performa kerja yang sudah dihasilkan. Jadi proses penyusunan manpower planning harus dilakukan juga dengan teliti karena jika terjadi kesalahan itu dapat memicu sejumlah permasalahan dalam perusahaan. Oke ya. Seru banget ya pembicaraan kita dari tadi. Penuh insight-insight baru nih ya, khusus buat Sobat Ngulik juga. Kita juga banyak mendapatkan ilmu tentang makna power planning, fungsi utamanya, manfaatnya, langkah-langkah yang baik dan juga tepat, dan juga kendala apa saja yang mungkin dalam proses pembuatan manpower planning tadi. Aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman aku, Fadli, Aini, Anto, karena udah nemenin Sobat Ngulik ya, terkait materi manpower planning. Sebelum berakhir, aku juga ingin simpulin bahwa adanya kebutuhan bisnis yang terus berubah, kemajuan teknologi, keterampilan dan pengetahuan karyawan itu cenderung kudet atau kurang update selama jangka waktu tertentu. Jika perusahaan ini gagal untuk mempersiapin, berarti hal tersebut bisa jadi masalah di masa datang ya, dan juga dapat merusak bisnis modal perusahaan. Nah, makanya persiapan perencanaan tenaga kerja atau manpower planning ini ya, yang tepat ini akan membantu pertumbuhan bisnis perusahaan. Oke, mungkin sekian untuk episode podcast kali ini. Terima kasih banyak ya kepada Sobat Ngulik yang sudah mendengarkan podcast kami dari awal sampai beres. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, and see you. See you guys.